Fraksion Micronize, solusi di saat anak Anda demam. Nah pemirsa, aku mau cerita nih pengalaman aku waktu Laisya demam. Suatu hari tuh Laisya pulang sekolah ya, aku lihat kok mukanya pucat, terus badannya lemas, juga lesu. Terus aku cek suhu tubuhnya dengan termometer, ternyata benar, Laisya itu demam. Untung aku udah punya solusinya. Nah, aku dan keluarga selalu menyediakan Fraksion Micronize di rumah. Jadi aku nggak perlu panik lagi. Oh ya, kenapa ya aku dan keluarga selalu mempercayakan pada Fraksion Micronize? Karena Fraksion Micronize selain cepat redakan demam pada anak juga nggak pahit. Jadi aku nggak perlu capek lagi ngebujuk anak minum. Fraksion Micronize merupakan paracetamol suspensi yang menggunakan teknologi mikronisasi sehingga cepat diserap oleh tubuh, tidak pahit, dan cepat redakan demam pada anak. Fraksion Micronize memiliki dua varian dosis. Fraksion dengan kandungan paracetamol 120 mg untuk anak berumur 2-6 tahun dan Fraksion Forte dengan kandungan paracetamol 250 mg untuk anak berumur 6-12 tahun. Aku punya tips nih untuk pemirsa di rumah supaya pemirsa nggak panik kalau anak demam. Aku sarankan nih ya, selalu sediakan Fraksion Micronize di rumah untuk jaga-jaga kalau anak demam seperti aku. Kalau ada paracetamol dengan teknologi mikronisasi, kenapa pilih yang biasa? Fraksion, sahabat bunda saat anak demam. Seru semuanya. Nah sekarang nih banget. udah gak kerasa berarti waktunya kita untuk undur diri nih lah. Iya nggak terasa ya pemirsa, mudah-mudahan pemirsa puas karena kita besok hadir kembali Betul, ya. tapi jangan lupa nanti setelah ini ada laptop si Unyil. Kemarin masalah teknologi, sekarang tentang apa lagi ya? Kira-kira ngapain sih Nggak Unyil tahu ya? juga, banyak banget si Unyil Iya, kerjaannya. tapi kita juga mau ngingetin juga nih ya, 2 hari lagi kan ada Transmedia. Media ulang tahun yang ke-12, jangan sampai lupa. Yeay. Dan bagi Anda di rumah jangan lupa follow Twitter kita di @berita7. Akhirnya saya Fadli. Lala Priscilla. Sampai berjumpa lagi besok. Dah. Tahu Transmedia. Yeay.
Agar panggung dapat terlihat dengan baik dari penjuru sisi penonton, maka harus dibangun dengan ketinggian 140 cm dengan luas 35 kali 30 meter persegi. Wow! Dan kekuatan panggung pun menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Caranya dengan menggunakan besi berongga sebagai penyangga panggung. Berikutnya ada balok dan multiplex atau 5 lapisan kayu triplex yang telah dijadikan satu. Kata Pak Raden, di sini bakalan ada pesta meriah. Tapi di mana ya? Aduh, Pak. Aduh, hati-hati dong, Pak. Ini dia anak Ungil. Waduh, panggung sebesar ini ya nanti akan diisi oleh ratusan pengisi acara loh nak, di hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 tuh. Oh, pantesan sibuk banget. Ini lagi persiapan ya, Pak? Ajak Unyil dong, Pak Raden. Iya, anak Ungil. Ayo. Selanjutnya, pasang lembaran lapisan akrilik biar tata panggung makin cantik. Mantap deh. Yang tidak kalah penting adalah lampu multimedia LED. Lampu LED ini sering digunakan pada panggung dengan menggunakan teknologi dioda, yaitu teknologi pancaran cahaya. Nah, dioda ini bekerja dengan cara menghantarkan listrik yang mampu memancarkan cahaya berwarna ketika diberi tegangan listrik. Warna yang dihasilkan tergantung pada lapisan bahan material pembentuknya. Saat dinyalakan, maka lapisan akan menimbulkan cahaya. Rahasia warna seperti merah, hijau, dan biru adalah bahan yang berasal dari gallium fosfida. Nah, teknologi inilah yang kemudian disusun rapi pada kotak-kotak lampu. Dan masing-masing akan dihubungkan dengan kabel untuk dapat diatur pada satu pusat pengendali. Siap-siap? Ya, Kemon, nyalakan! Gimana? Keren kan? Asik-asik, Jos! Iya! Namanya kemana? Pito bocah ini diajak ngomong malah kabur. Lagi asik nih Pak Raden. Ayo Pak, ikutan joget dong. Joget. Ayo. Aku malah joget dong. Iya Pak, iya Pak Raden. Punya turun nih. Sini. Nah, berikutnya kita kulik bagian tata lampu. Kemon! Penyangga besi lampu di langit-langit ini mampu menggantung lampu seberat 12 ton loh. Tapi jangan khawatir, lampu-lampu yang dipasang tidak sampai 12 ton, jadi sangat aman. Lampu digunakan sebagai pendukung pencahayaan yang berfungsi sebagai penerangan panggung dan sebagai unsur artistik sebuah kemeriahan acara. Salah satunya adalah lampu spot sarpi. Lampu ini memberi efek artistik dengan mengeluarkan cahaya bergaris tegak. Dan masih banyak lagi lampu-lampu super keren lainnya. Keren kan? Itu saja baru melihat persiapan HUT Trans. Ditambah dengan pengisi acara yang super ya HUT. Pastinya jadi nggak sabar nih melihat aksi perhelatan hari ulang tahun Trans ke-12. Jangan lupa ya, Minggu tanggal 15 Desember 2013 pukul 7 malam hanya di Trans 7 dan Trans TV. Wah, ini kan pengendali layar LED panggung. Kalau ini sih Unyil juga bisa ngoperasiin. Nih, coba. Enter. Tada! Hah? Mana hasilnya? Wih, keren. Widih, ada teman-teman Unyil di sana. Nah, Unyil, kamu itu sedang apa itu? Bela, ini bukan buat mainan ya. Iya Pak, iya. Unyil cuma pengen ngetes aja kok Pak. Ya, tapi keren kan Pak? Ayo. Jangan di situ, cepet. Sini. Wah.
Habis ini, kita akan lihat proses pembuatan LCD TV. Seperti apa ya? Jangan kemana-mana, tetap saksikan Unyil. Ini beda. Saori saus teriyaki membuat masakan jadi istimewa. Stella Matic dengan natural oils. Pengharum ruangan otomatis. Memberikan keharuman kapanpun Anda inginkan. Membuka fakta tentang minyak goreng. Minyak goreng sawit bebas kolesterol. Kuning keemasan itu banyak nutrisinya. Bisa diminum, tapi bukan itu fungsinya. Sania Royal, satu-satunya minyak goreng ber-VCO. Gimana check-upnya? Papa harus kurangin makanan berminyak. Untung ada tisu towel Paseo, menyerap cairan lebih banyak dari tisu biasa berkat teknologi tip to tipnya. Bahannya pun kuat. Apapun rahasianya, cukup kamu dan Paseo yang tahu. Aha, ini yang bikin segar. ABC Squash Delight, segernya bikin seru. Membuka fakta tentang minyak goreng. Minyak goreng sawit bebas kolesterol. Kuning keemasan itu banyak nutrisinya. Bisa diminum, tapi bukan itu fungsinya. Sania Royal, satu-satunya minyak goreng ber-VCO. Telonlang baik untuk bayi sampai 2 tahun. Warisan tradisi Nusantara dengan kemasan serba baru. Telonlang. Jadi kan Neng Kaila? Yang tersayang, mana boleh sakit. Diminumin Stimuno juga, biar cepat sembuh. Stimuno memperbaiki sistem imun tubuh. Stimuno ahlinya sistem imun. Yang tersayang, mana boleh sakit. Deksa, aku mau bakso tahu. Masak ya Masako. Masako dengan daging berkualitas dan rempah pilihan bikin semua asli enaknya. Masako dengan daging pilihan. Gimana check-upnya? Papa harus kurangin makanan berminyak. Untung ada tisu towel Paseo, menyerap cairan lebih banyak dari tisu biasa berkat teknologi tip to tipnya. Bahannya pun kuat. Apapun rahasianya, cukup kamu dan Paseo yang tahu. Buat hari ini. Buat besok. Tiap hari beda rasa. Dengan aneka rasa saus sarden ABC, dari Senin sampai Minggu, saat makan selalu seru. Apa yang membuat anak ceria? Pencernaan yang terjaga. Karenanya, kuberikan Lactogen 3. Dengan Lactobacillus reuteri untuk pencernaan dan nutrisi penting lainnya. Lactogen 3. Happy Tummy, Happy Kids. Nestle, good food, good life. Saya ingin selalu melindungi anak-anak saya. Untung ada HIT dengan Natural Fragrance. Semprot secukupnya, langsung bekerja cepat ke seluruh ruangan. Nggak ada yang lebih bagus dari HIT. Yang lebih mahal, banyak kan? Usia dan aktivitas boleh beragam. Alaminya susu cair, lengkapi nutrisi harian Anda. Untuk semua usia di setiap tahap kehidupan. Ultra Milk, milk every day. Bro, status Cahayang berubah. Ngaca dong, dia kan Lo? Caca, coklat dengan kacang renyah dilapisi permen warna-warni. Kacau, udah punya pacar. Capek deh, Caca, enaknya dibawa bercanda. Eukaliptus, ini kan tanaman yang wanginya enak. Baru Baygon Natural Eucalyptus Scent dengan wangi alami eukaliptus. Formulanya juga efektif bunuh nyamuk yang bersembunyi. Bunuh mati serangga, lindungi keluarga. Baygon Natural Eucalyptus Scent, SC Johnson. Tuit-tuit pencet yang enak. Mayones memasukkan. Buat cuculan enak, buat masakan enak. Semua jadi enak. Pencet goyang enak.
Zaman sekarang sudah canggih loh. Nonton pertunjukan dari jauh masih bisa melihat artis idola dengan jelas. Apalagi rahasianya coba? Iya, dengan televisi atau TV. Nah, sekarang Unyil berada di PT Hartono Istana Teknologi. Pabrik ini merupakan salah satu produsen televisi terbesar di Indonesia loh. Kalau masih kurang percaya, kita lihat yuk bagian awalnya. Pembuatan casing, yaitu penutup bagian depan dan luar. Casing dibuat secara otomatis dengan mesin injeksi. Sesuaikan dengan bentuk dan ukuran yang diinginkan ya. Untuk casingnya terbuat dari bahan plastik HIPS, resin yang terkenal lebih keras dan tidak mudah pecah. Tidak perlu lama, tinggal tunggu beberapa menit saja. Casing sudah menjadi bentuk yang diinginkan. Lalu diperiksa tiap lekuknya apakah sudah sesuai atau belum. Wah, Pak Raden ngapain kesini bawa-bawa TV, Pak? Model TV-nya sudah nggak up to date lagi tuh. Loh, jangan sembarangan kalau ngomong ya, Nak Unyil ya. TV ini awet loh, awet. Buatan luar negeri. Dijamin bagus gambarnya kalau lagi hidup. Cuma sekarang kok sedang rusak saja. Makanya Pak Raden mau servis TV-nya di sini. Ya ampun, Pak Raden. Sekarang zamannya LCD, Pak. Sudah, ganti saja Pak TV-nya. Unyil pamit dulu ya, Pak Raden. Mau keliling pabrik. Enak saja. Naunya, tunggu. Pak Raden ikut, Pak Raden mau ikut. Nah, casing yang sudah melewati pewarnaan pertama, kita olesi dengan cairan pembersih sebelum dilakukan pewarnaan kedua. Pewarnaan kedua dilakukan di ruang tertutup supaya tidak ada udara atau kotoran yang menempel kembali di casing. Selain pengecatan secara manual, dilakukan juga pengecatan secara otomatis. Supaya mendapatkan hasil yang lebih mengkilat, casing yang sudah dicat juga masuk oven untuk mendapatkan sinar UV. Lanjut, selain casing, pabrik yang berdiri sejak tahun 1975 ini juga memproduksi sendiri komponen televisinya loh. Ada 2 komponen yang diproduksi di sini. PCB untuk power supply alias tenaga untuk menghidupkan TV. Dan PCB sebagai mainboard atau alat kontrol TV LCD. Seperti ini komponen TV LCD-nya teman-teman. Kecil-kecil, mirip kapsul obat ya. Sip, bila komponen semua sudah siap, sekarang saatnya merakit menjadi TV LCD deh. Yuk Awalnya pasang layar LCD atau LED pada casing bagian depan. Oh iya, pasti pernah dengar TV jenis LED kan? Asal kalian tahu ya, TV LED sebenarnya masih menggunakan teknologi TV LCD loh. Apa sih bedanya TV LCD sama TV LED? Pada tahu nggak? Oke deh, kita simak sama-sama ya. TV LCD adalah televisi layar datar yang memanfaatkan teknologi liquid crystal display. Jenis ini memiliki 2 lapisan kaca yang terpolarisasi dan saling menempel. Cairan kristal terletak di salah satu lapisan. Kristal-kristal cair berfungsi melewatkan atau memblokir cahaya agar menghasilkan gambar pada layar saat arus listrik melewatinya. Cahaya berasal dari serangkaian lampu neon di belakang layar. Dengan bantuan lampu neon sebagai pencahayaan dari belakang, gambar yang dibuat oleh kristal menjadi terlihat. Monitor LCD menghasilkan kualitas gambar yang tinggi. Nah, LED sebenarnya sangat mirip dengan LCD. Bahkan cara kerjanya juga nggak jauh beda. LED juga memiliki layar datar tipis yang memanfaatkan teknologi liquid crystal display. Satu-satunya perbedaan adalah sumber cahaya yang berada di belakang layar. Kalau TV LCD menggunakan lampu neon, sementara TV LED menggunakan LED atau LED emitting dioda. Dengan kata lain, LED adalah LCD dengan sistem pencahayaan dari belakang baru yang lebih maju. LED dikembangkan karena memberi keseimbangan lebih dalam pewarnaan dan menggunakan daya lebih sedikit dibanding lampu neon yang digunakan pada layar LCD. Sip! Kita pasang PCB power supply dan PCB control yuk.
yaitu sumber tenaga dan alat pengontrol TV. Dan pasang kabel-kabel ke soket-soket sesuai dengan fungsinya. Bila komponen sudah terpasang semua, lalu tutup casing bagian belakang. Dan lakukan pengecekan terakhir. Pengecekan dilakukan untuk memastikan PCB kontrol berfungsi normal sesuai awal pemasangan aplikasi pada PCB. Sip, TV LCD yang lolos uji, kemudian kita kemas. Sebelum dipasarkan, tumpukan TV LCD secara acak akan diuji kembali di bagian quality control. Di bagian quality control akan mengecek kembali warna gambar layar, suara, colokan HDMI atau USB, dan tentunya aplikasi yang ada di masing-masing TV. Apakah berjalan sesuai dengan standar? Keren kan? Wah, lah iya ya. Timbang repot-repot reparasi TV jadul. Kan ya mending ambil TV LCD. Halo Pak Raden, widih, akhirnya pakai LCD juga ya Pak Raden. Loh. Nah, Unyil kok bisa masuk TV itu gimana tuh ya? Dokter, ada saja. TV jadulnya gimana tuh Pak? TV Pak Raden yang jadul sudah tak museumkan. Aduh. Nah, gitu dong Pak Raden. Keren kan? Unyil nanti numpang nonton ya Pak. Aduh. Mau keluar lewat mana nih Unyil? Pak Raden, tunggu Pak. Laptop si Unyil juga berinovasi loh. Mau tahu apa saja inovasinya? Tunggu ya. Procal Gold dengan Wyeth Biofactors. Procal Gold bantu wujudkan akal pintarnya. Setelah tidur nyenyak semalaman dengan Pampers, dia bangun siap memberikan aksi luar biasa. Karena Pampers Economy Spans mempunyai magic gel di dalamnya. Menyerap dan mengunci basahan untuk menjaga kulitnya tetap kering hingga pagi. Sehingga dia bangun dan memberikan aksi yang luar biasa. Satu Pampers kering sepanjang malam. Wah, Buat hari ini. buat besok. Tiap hari beda rasa. Wah. Dengan aneka rasa saus sarden ABC, dari Senin sampai Minggu, saat makan selalu seru. Membuka fakta tentang minyak goreng. Minyak goreng sawit bebas kolesterol. Kuning keemasan itu banyak nutrisinya. Bisa diminum, tapi bukan itu fungsinya. Sania Royal, satu-satunya minyak goreng ber-VCO. Jadi kan Neng Kaila? Yang tersayang, mana boleh sakit. Diminumin Stimuno juga, biar cepat sembuh. Stimuno memperbaiki sistem imun tubuh. Stimuno ahlinya sistem imun. Yang tersayang, mana boleh sakit. Telonlang penuh kehangatan. Warisan tradisi Nusantara dengan kemasan serba baru. Telonlang. Hey! Ada Maru Teja Sase, Maru Teja Sase, Maru Teja Sase. Tapi enak dengan rasa beda. Maru Teja Sase, Maru Teja Sase sehat. Sehat. Maru Teja Sase enak. Rasa jeruk strawberry banyak manfaatnya. Maru Teja Saset bisa diminum kapan aja, di mana aja. Madu Teja Saset, enak sehatnya. Senyumnya dapat menghilangkan beban keseharian. Untuknya, ku berikan My Baby. Lebih dari 25 tahun dipercaya oleh ibu. Hadirkan wangi dan kelembutan untuk si kecil. My Baby, senyummu cerahkan duniaku. Ini My Baby minyak telon plus. 25 tahun dipercaya, My Baby hadirkan minyak telon plus dengan citronella yang melindungi dari nyamuk. My Baby, senyummu cerahkan duniaku. Aku mau ayam panggang yogurt. Masak, ya Masako. Masako, dengan daging berkualitas dan rempah pilihan, bikin semua asli enaknya. Masako dengan daging pilihan. Apa yang membuat anak ceria?
Pencernaan yang terjaga. Karenanya, kuberikan Lactogen 3. Dengan Lactobacillus reuteri untuk pencernaan dan nutrisi penting lainnya. Lactogen 3. Happy Tummy, Happy Kids. Nestle, good food, good life. Gimana check-upnya? Papa harus kurangin makanan berminyak. Untung ada tisu towel Paseo, menyerap cairan lebih banyak dari tisu biasa berkat teknologi tip to tipnya. Bahannya pun kuat. Apapun rahasianya, cukup kamu dan Paseo yang tahu. Bro, status Cahayang berubah. Ngaca dong, dia kan Lo Caca, coklat dengan kacang renyah dilapisi permen warna-warni. Kacau, udah punya pacar. Capek deh, Caca, enaknya dibawa bercanda. Usia dan aktivitas boleh beragam. Alaminya susu cair, lengkapi nutrisi harian Anda. Untuk semua usia di setiap tahap kehidupan. Ultramilk, milk everyday. Tuit-tuit pencet yang enak. Mayones Mama suka. Buat cuculan enak, buat masakan enak. Semua jadi enak. Pencet goyang enak. Suka. Semua bisa kau dapat di laptop si Unyil. Di laptop si Unyil kita belajar bersama. Ulang tahun ke-12 Transkop untuk Indonesia. Unyil ingin mengingat kembali perjalanan bersama Trans7 demi mencerdaskan anak Indonesia. Ternyata sudah panjang ya kebersamaan kita. Banyak juga yang sudah Unyil sajikan. Mulai dari opera Unyil yang lucu dan penuh dengan legenda Indonesia. Ada temuan-temuan unik dan siap dipakai masyarakat. Ada lagi perjalanan Unyil keliling dunia. Wah, 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 senangnya. Perjalanan ini Unyil mulai dari tokoh legendaris berkumis ini nih. Iya, betul, Pak Suyadi alias Pak Raden. Well, adalah itu celotehan uniknya. Dr. Andes Suyadi atau yang akrab dipanggil Pak Raden lahir di Puger, Jember pada tanggal 28 November 1932. Genap berusia 81 tahun. Pak Suyadi telah berkarya selama 61 tahun. Widih, Pak Raden eksis terus ya, keren. Pak Raden memulai karyanya dari hobi menggambar. Dan sejak tahun 1980, Pak Suyadi sudah terlibat langsung akan kehadiran serial Unyil. Sebuah persembahan untuk mencerdaskan anak Indonesia. Hingga saat ini loh. Hehe, terima kasih ya Pak Raden. Pak Raden memang sudah tua teman. Sekarang usianya sudah 81 tahun. Tapi coba lihat deh, Pak Raden masih terus berkarya. Wah, Unyil salut deh. Nah, selama 7 tahun tayang di layar Trans7 ini, Unyil sudah berinovasi cukup banyak loh ternyata. Selain Unyil mengajak kalian jalan-jalan melihat pabrik yang canggih-canggih, Unyil juga pernah membuat versi operasi Unyil loh. Itu loh, tayangan Unyil yang mirip seperti serial Unyil di tahun 80-an. Tapi cerita dan settingnya tetap inovasi baru. Bahkan tokoh olahraga Indonesia sempat ikut berpartisipasi di operasi Unyil. Salah satunya Om Rudi Hartono, si legenda bulu tangkis kita. Kalah atau menang, itu biasa dalam pertandingan. Yang penting, persiapkan diri sebaik mungkin. Latihan, terus latihan, dan siapkan mental juara. Unyil juga berinovasi keliling dunia loh. Keren kan? Biar penduduk dunia tahu ada anak Indonesia yang gak kalah kreatifnya. Totalnya sudah 14 negara loh. Di bulan September 2013, Unyil berkesempatan pergi ke Amerika Serikat. Dan melihat langsung pembuatan motor Harley Davidson yang keren. Kalau ke Prancis, pasti teman-teman sudah tahu kan, Unyil berkunjung kemana? Iya, pabrik pesawat Airbus. Wush, pesawat canggih super besar itu terbang di angkasa.
Belum lagi Unyil ke Legoland di Denmark. Bisa melihat langsung pembuatan permainan anak yang paling digemari di seluruh dunia ini. Pabriknya canggih loh. Legolandnya juga bagus banget. Widih, asik deh pokoknya. Terus Unyil ke Jerman, belajar membuat kereta cepat di Jerman. Nah, kalau yang berbau spiritual alias keagamaan, Unyil sempat berkunjung ke Arab Saudi. Bisa ikut umroh. Wah, subhanallah ya. Dan bisa juga melihat pabrik Zam-Zam dan belajar memproses air Zam-Zam yang terkenal berkhasiat itu. Terakhir dan masih hangat diingatan, Unyil ke Australia teman. Seru, bisa naik kereta uap Puffin Billy dan berkunjung ke pabrik mobil Holden Commodore. Jangan takut, Unyil nggak sibuk jalan-jalan keliling dunia saja kok.